Halo pemirsa, apa kabar Anda siang ini? Senang sekali kami kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi menarik yang telah kami siapkan untuk Anda di antaranya. Selain berita utama tadi, tentunya ada juga berbagai informasi menarik lainnya, termasuk dari mancanegara. Semuanya akan kami sajikan di sini selama 1 jam ke depan bersama saya, Stefani Patricia. Inilah berita satu siang selengkapnya di BTV Bersatu Menginspirasi. Pemirsa, kematian mahasiswa Universitas Indonesia di kamar kosnya di Depok, Jawa Barat menjadi perhatian. Hingga latar belakang pembunuhan yang dilakukan seniornya itu belum begitu terang. Ya, pemirsa, mahasiswa UI yang tewas dibunuh seniornya telah diotopsi di Rumah Sakit Polri Jakarta. Kini jenazah MNZ dibawa ke Lumajang, Jawa Timur untuk segera dimakamkan. Polisi masih terus mendalami kasus kematian mahasiswa UI yang dibunuh oleh seniornya di kamar kosnya. Seperti apa hasil penyelidikan kasus ini? Kita bergabung dengan Helmut Timothy dari Mapolres. Ya, pemirsa, jika sebelumnya kami ada informasi terkait mahasiswa yang dibunuh seniornya di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, seorang siswa SMP dirundung dan dikeroyok 7 temannya hingga koma dan dirawat di rumah sakit. Perundungan itu dipicu percakapan antara korban dan para pelaku di grup aplikasi percakapan. Ya, pemirsa, kasus bullying atau perundungan masih saja terjadi hingga kini. Ironisnya, perundungan dilakukan sesama siswa di sekolah hingga tetangga. Polisi masih menyelidiki kasus tewasnya bocah 5 tahun yang ditabrak mobil yang dikemudikan anggota DPRD Lampung, Okta Rijaya. Okta meminta maaf kepada keluarga dan mengaku akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Kepolisian sektor Pademangan akhirnya menetapkan 5 orang tersangka terkait aksi penganiayaan seorang pengunjung di tempat rekreasi Taman Impian Jaya Ancol yang terjadi pada Sabtu lalu. Motif para tersangka melakukan penganiayaan keji tersebut karena korban dicurigai melakukan pencurian. Polisi membongkar makam balita yang diduga meninggal dalam kondisi tak wajar. Pembongkaran makam itu dilakukan guna mengungkap penyebab kematian balita tersebut. Seorang wanita terciduk membawa narkoba jenis sabu ke lapas kelas 2 Kendari. Saat beraksi, pelaku menyimpan sabu di dalam popok yang digunakan anaknya. Pemirsa, seorang oknum guru honorer Kabupaten Minahasa ditangkap Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Sulawesi Utara. Ia ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap 14 anak sekolah dasar. Seorang oknum guru honorer Kabupaten Minahasa tega melakukan aksi pencabulan terhadap 14 anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dan untuk mengetahui kasus ini lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Iis Christian selaku pemirsa. Seorang guru honorer di salah satu SMA di Rokan Hulu Riau nekat mencabuli 2 muridnya di ruang bimbingan konseling sekolah. Pemirsa, pelaku pengatapel mata guru olahraga di SMA Negeri 7 Bengkulu, AJ, hingga kini masih buron. Pihak kepolisian terus berusaha mencari keberadaan pelaku yang melarikan diri usai kejadian. Ya, pemirsa, hingga saat ini orang tua pelaku ketapel mata guru masih diburu. Namun keberadaan pelaku sudah diketahui oleh pihak kepolisian dan berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku sudah dinyatakan sebagai tersangka. Berikut keterangan dari Ibtu Hengki Noprianto selaku Kapolsek Padang Ulak Tanding. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menko Polhukam Mahfud MD menjenguk Sultan Rifat Al-Fatih, korban terjerat kabel menjuntai yang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu, Kapolri akan memfasilitasi pengobatan Sultan di Rumah Sakit Polri. Pemirsa, kondisi korban kabel fiber optik Sultan Rifat Al-Fatih berangsur membaik. Saat ini dirinya tengah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengakui banyak kabel semraut di Jakarta. Ia memerintahkan Dinas Bina Marga melakukan operasi besar-besaran untuk menertibkan dan merapikan kabel-kabel optik. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Barreskrim Polri pada Jumat malam selesai melakukan penggeledahan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Sementara untuk temuan barang bukti akan disampaikan pada rilis yang dilakukan Barreskrim Polri. Sementara itu, Barreskrim Polri berencana melanjutkan pemeriksaan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Panji akan diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Senin pekan depan.
Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Polri Brigjen Johandanir Harjopuro mengungkapkan kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks yang dilakukan oleh akademisi Rocky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo ditarik ke Bareskrim Polri untuk dilakukan tahap penyelidikan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Siang. Pemirsa, ajang Festival Musik Semesta Berpesta kembali dilanjutkan. Setelah sukses digelar di 5 kota besar, kini Semesta Berpesta akan memeriahkan kota Yogyakarta dan tentunya masih menampilkan musisi-musisi kebanggaan tanah air. Sebagai negara agraris, banyak sekali hal menarik seputar pertanian di Indonesia. Nah, saat musim tanam padi misalnya, warga di Lumajang, Jawa Timur menggelar karapan kerbau di area persawahan. Pemirsa, Taste Atlas, platform panduan online ternama untuk makanan tradisional yang berbasis di Kroasia, menobatkan ayam goreng Indonesia sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Pemirsa, suhu udara pada bulan Juli tahun 2023 menjadi bulan terpanas sepanjang sejarah dunia dalam 100.000 tahun terakhir. Rekor suhu panas yang terjadi karena meningkatnya emisi gas rumah kaca ini mulai berdampak pada destinasi tepi laut di Florida, Amerika Serikat. Dan berikut laporan tim VOA. Pemirsa, perusahaan produksi film terkemuka asal Amerika Serikat DC Studios akan kembali merilis film bertema superhero terbarunya yang berjudul Blue Beetle. Film ini direncanakan tayang di bioskop pada 16 Agustus 2023. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Berita Satu Siang hari ini. Saya Stefani Patricia, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami baik di Instagram, Twitter maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV Bersatu menginspirasi.